sembahyang di sana 100.000 bandingan dengan sembahyang di Masjid Muslim Pancasila. Masjid Nabawi sekali kita sholat di sana 1000 kali dibandingkan dengan Masjid Al-Huda. Masjidil Aqsa sekali kita sholat di sana sama hanya dengan 500 kali kita sholat di masjid yang lain. Kenapa kok beda pahalanya? Kenapa tidak sama ganjaran? Karena keberkahan tempatnya, kemuliaan tempat, sehingga amal yang kita lakukan pun Allah lipat gandakan pahala dan ganjaran. Maka dalam hadis Rasul katakan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan berambisi kita untuk melakukan suatu perjalanan, dalam hal melakukan suatu ibadah, dalam hal perjalanan, la tusyaddur rihal illa, kecuali ini 3 masjid ini. Atau 3 masjid bolehlah berambisi kita, biar supaya kita bisa ke sana. Mana dia? 1 Masjidil Haram. Boleh, jangan kadang dari wayah ini tanamakan agar supaya Allah berikan berniat kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Itu berniat dahulu. Niat akan aja. Jangan ada niat sama sekali. Niat akan. Karena dalam hadis yang lain Rasul sebutkan niatul mu'min khairum min amalih. Niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalannya. Ujar ulama, fa idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau sudah ada keinginan yang kuat, terbuka jalannya, Allah akan memberikan kemudahan bagimu. Yang penting ada niat dahulu. Maka diniatakan, jangan kada diniatakan aja kada mungkin Ustaz mustahil ulun ke sana. Jangan. Nang kita memberikan kemampuan itu Allah. Jangan anggap kita kada mampu. Allah jangan kita anggap kita kada mampu lalu kemudian kita belum atau tidak akan bisa. Jangan. Bermohon kita kepada Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kayak apa cara itu Allah yang punya cara. Yang penting kita sudah niatakan. Karena ada orang yang kadang-kadang banyak isi duit kada juga nang tolak. Berduit dia, ada kesempatan dia, sehat orangnya, kada juga tolak-tolak asal ditakuni belum ada panggilan. Nah, tenang alih nih. Belum ada panggilan. Apa nanti panggil setor poin hanya kada. Orang setor dahulu, nang setor aja 20 tahun ke depan. Ini 2 tahun kita jamaah kada diberangkatkan. Alhamdulillah tahun ini jamaah kita insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Inhil 302 kalau tidak khilaf ya. 302 orang kalau tidak khilaf inhil. Tahun ini diberangkatkan plus dengan ada cadangan. Mudah-mudahan cadangan ini juga Allah berikan kesempatan lah. Biar supaya dapat aman porsinya, kawan juga berangkat. Ancam nang ada hulu berangkat, ancam juga gini. Setor dah, kalau tidak ada sepana dipakai. Ada orang yang kehendakan, keinginannya kuat, tapi Allah belum berikan kesempatan, tak masalah. Ingat hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Ujar Rasul, barang siapa yang punya keinginan kuat untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, ternyata belum juga ia bisa untuk mengerjakan itu kebaikan, kutibat lahu hasanah. Allah sudah tetapkan 1 kebaikan untuknya. Kalau sampai diamalkan itu kebaikan, lahu azra hasanah, baginya 10 kebaikan. Karena ini kebaikan. Yang penting kita niatakan dulu. Kalau di tempat lain, oke lah, ada masalah. Kita kadang pulang, kadang berangkat ke Bali, namanya ke Pantai Kuta. Orang bercerita, wajah bagus, pemandangannya indah. Kita kadang ke sana, ada masalah. Namun ke sana tambah maksiat aja lagi, banyak sumur, ujar orangnya. Nah, ujarnya kita kadang ke Amerika, kadang kemana-mana, ada masalah. Tapi yang 3 ini
jangan ada berambisi untuk datang ke tempat ini, karena ini tempat Allah muliakan, dan ini tempat adalah tempat di mana kita tempatnya beribadah, karena Allah lipat gandakan pahala dan kebaikan atas suatu amalan. Maka kita himbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kita yang akan berangkat tahun ini melaksanakan ibadah haji, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kesempatan ini lewat begitu saja tanpa dengan kita isi dengan amal soleh. Banyak orang yang hendak berangkat, belum Allah berangkatkan kita, Allah berikan kesempatan di tahun ini, jangan sampai disia-siakan waktunya untuk beribadah. Sebab kalau guru saya bilang, tempatnya kalau hendak beribadah itu tempatnya Makkah Madinah. Namun hendak beribadah tempatnya di sana, karena Allah lipat gandakan pahala dan ganjarannya. Dan itu bukan hanya sholat fardu, karena disebutkan dalam hadis, man shalla fi masjidi hada shalla, barang siapa yang sholat di dalam masjidku ini, kata Rasul, berarti sembahyangnya mau sembahyang fardukah masuk, mau sembahyang sunnatkah masuk, apa aja sembahyangnya. Bukan hanya sembahyang fardu yang Allah lipat gandakan, sembahyang sunat Allah lipat gandakan, sholat tahiyatul masjid Allah lipat gandakan, sholat qabliyah, ba'diyah, doanya semua Allah lipat gandakan. Man shalla fi masjidi, di dalam masjidku, kata Rasul. Nah, di dalam masjidku ini kata ulama pengertian apakah masjidnya Rasulullah yang kalau kita lihat kan kecil di masa itu. Andai kita ke Masjid Nabawi, amin, kita bisa lihat ma baina baiti wa mimbari rawdah min riyadil jannah, antara rumahku dengan mimbarku taman surga. Sedikit lewat daripada batas taman surga itu, kalau tidak khilaf tiang yang ketiga atau yang kedua setelah taman surga itu, setelah rawdah itu tertulis di atas tiang haddu masjidin Nabi, itu batasnya masjid Rasul di masa Rasulullah. Karena ganal kayak wayah ini kata. Nah, apakah dengan demikian kita dapatkan pahala yang dilipat gandakan hanya di dalam masjid? Sebab Rasul katakan fi masjidi. Apakah hanya di tempat yang kecil ini, di masjid di mana Rasulullah, di masa Rasulullah, atau yang di pelebaran-pelebaran yang saat ini kita dapatkan? Masukkah juga di dalam kategori hadis? Ujar ulama masuk. Dengan kaidah usul idza dhaqat ittasa'at. Jadi itu kaidahnya. Kalau sudah sempit maka membutuhkan perlebaran, perluasan. Itu maksud masih masuk dalam kategori hadis salat di dalam masjid Rasul. Sekalipun mungkin di tambahan masjid, tambahan-tambahan yang di depan itu kan tambahan untuk kita berziarah ke makam Rasulullah, itu tambahan. Bukan masjid di masa Rasul, tapi tambahan, tapi masjid di Rasul. Yang di belakang sampai ke Babun Nisa itu pun juga tambahan, pelebaran dan seterusnya. Yang penting di dalam masjid. Lalu ada pendapat ulama kayak apa nih untuk jamaah yang akan berangkat? Kayak apa pendapat sebahagian ulama, ada yang menyebutkan orang yang sembahyang di teras-teras toko, padahal di dalam masjid masih kosong lagi. Kada hendak masuk ke dalam masjid, nyaman yang lakas keluar, lakas boleh ke hotel. Akhirnya sembahyang di halaman masjid, di luar masjid para toko. Tambah lagi yang lakas kena imbas sembahyang, nyaman belanja, ya coba belanja pikirannya. Itu ujar ulama, mereka yang sholat di luar daripada masjid Rasul kada masuk dalam kategori hadis yang mendapatkan nilai 1000 pahala ganjaran dibandingkan sholat tempat lain, hanya saja dia mendapatkan pahala jamaahnya. Sholatul jamaah tafdhal min sholatil fardhi bi 27 darajat. Lebih dari itu tidak. Maka disinilah kita perlu untuk berlomba-lomba dalam beramal. Maka bulan depan Zulqa'dah termasuk bulan haram, silakan memperbanyak amal soleh. Bulan depan lagi bulan Zulhijjah, ini juga termasuk 10 pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa, yang bila mana kita lakukan amal soleh di dalamnya, nilai pahala dan ganjaran yang kita akan dapatkan
jauh lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Wallahu